Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Dan di video kali ini kita mau membahas JavaScript data type atau tipe data yang ada di JavaScript. Jadi sebelum kita bahas, aku mau liatin dulu file index.html yang pernah kita buat di video sebelumnya. Nah, salah satunya kita udah nyinggung ini kan pas pembuatan variabel. Nah, aku pernah ngomong ke teman-teman, ini kok variabel isinya beda value-nya. Yang satu pakai petik, yang satu nggak pakai petik. Terus aku bilang kan itu tergantung pada data type. Nah, saat inilah kita akan membahas kenapa yang ini pakai petik, kenapa yang ini nggak pakai petik. Oke, siap, kita mulai ya. Jadi sebenarnya data type itu teman-teman ada segini. Sebenarnya ada beberapa lagi kayak contohnya undefined. Nah, yang itu nggak aku bahas, biar yang penting-penting ini aja. Yang utama maksudnya yang kita bahas di sini ya. Oke, yang pertama data type itu ada number, terus ada string, ada boolean, ada array, ada object. Masing-masing itu mereka punya struktur penulisan sendiri. Ada syaratnya untuk dikategorikan ke setiap data type ini. Contohnya ini kalau misalnya ada variabel yang value-nya angka 8 atau 1 atau 12 atau 22,3, jadi ini desimal juga bisa. Itu data type-nya adalah number. Terus kalau misalnya ada ini nama orang, contohnya nih Ben, terus lihat ya teman-teman, di sini ada tanda petik 2 nih, Ben tanda petik 2 atau Ben tanda petik 1. Jadi sebenarnya string itu bebas mau pakai petik 2 atau petik 1, yang penting ada petiknya. Oke, balik lagi. Kalau misalnya kita pakai ini nama orang atau nama apapun itu sebuah kata atau sebuah kalimat kayak hello world gini, terus ada juga gabungan huruf sama angka. Nah, itu adalah string tipenya. Jadi yang perlu dilihat ya teman-teman, jangan mentang-mentang di sini ada angka teman-teman sebut ini tipe datanya number. Enggak. Jadi kalau misalnya ada petik kayak begini, intinya itu adalah string tipenya. Oke, lanjut dulu ya. Nih boolean ini nilainya cuma ada 2. Kalau nggak true ya false, kalau nggak benar ya salah. Terus selanjutnya ada juga data type-nya array. Nah, array ini kayak begini teman-teman. Jadi strukturnya ada kurung siku, terus isinya kalau lebih dari 1 dipisahin dengan koma. Contohnya nih 2, 3, 4. Terus bisa juga bukan cuman angka, bisa juga berupa string, tuh apel, mangga, jeruk, atau bisa gabungan juga. Jadi di dalam array itu ada tipe data number, ada tipe data string, ada tipe number lagi yang isinya desimal, terus ada tipe data boolean. Jadi array itu bisa nampung beberapa tipe data, nggak harus sama tipe datanya kayak begini atau kayak begini. Bisa beberapa tipe data yang ditampung di array. Terus nah ini objek ini kayak begini penulisannya teman-teman, harus ada kurung kurawal, terus struktur penulisannya ini namanya key ini kayak apa ya, susah sih jelasnya, pokoknya dia pasangannya key sama value. Nah, jadi value ini diisi sesuai tipe datanya juga. Lihat, key-nya nama, value-nya Ben itu tipe datanya string, jadi harus pakai petik. Terus ada juga key-nya umur. Oh, ini aku salah teman-teman. Kalau misalnya umur ini pakai string 12, berarti 12-nya ini tipenya udah string, bukan number. Sedangkan kan kalau umur biasanya kan number ya, angka. Jadi begini, key value-nya kalau dia string harus pakai petik, terus key lagi umur, value-nya karena 12 adalah angka, jadi aku nggak pakai petik, number aja. Nah, begitu penulisannya.
Kalau misalnya teman-teman masih bingung tentang ini, langsung aja kita ke prakteknya ya, biar lebih jelas. Nah, ini teman-teman, aku nunjukin file tadi. Sebenarnya ini namain filenya index.html, masih struktur HTML 5 biasa, tapi di sini udah aku kasih script, terus ada variabel di sini. Jadi aku mau ngebahas ini dulu ya, tipe data number. Oke, aku hapus. Jadi number itu teman-teman kayak begini penulisannya. Langsung aja, jadi var langsung aja umur ya, sama dengan 12. Nah, ini kalau kita console log, jadi teman-teman ingat ya, ini output namanya. Jadi aku mau output munculnya di log sini nanti. Oke, console log umur. Jadi aku mau outputin umur ini. Kita lihat nih hasilnya 12. Karena kemungkinan kurang gede, aku gedein dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman, 12 umur. Jadi ini baru outputnya aja ya. Gimana cara kita memastikan, atau misalnya kita anggaplah kita nggak tahu tipe data ini adalah number. Gimana cara kita ngecek? Nah, JavaScript ada fungsi bawaan teman-teman untuk mengecek. Jadi aku komenin aja fungsi untuk cek data type dari sebuah variabel. Nah, fungsinya apa? Kita bisa pakai yang namanya type of. Ini. Jadi misalnya console log umur, kita outputin lagi console log. Misalnya kita mau ngeliat nih tipe data umur ini apa, ya udah kita ketik aja type of umur. Bukan kayak gini, type of langsung aja spasi umur, save. Kita lihat hasilnya tuh. Jadi 12 adalah number. Jadi kebukti ya. Pokoknya apapun itu kalau dia angka adalah number. Oke, kita coba lagi misalnya anggaplah umur kan nggak mungkin ya. Ada yang mungkin ya 12 setengah. 12 tahun 6 bulan mungkin. Pokoknya ini 12 setengah, kita pakai desimal angkanya. Coba kita lihat hasilnya. Apakah dia tetap number? Ya, 12 setengah. Tipenya tetap number. Jadi benar kebukti. Kalau misalnya kita nggak pakai petik, angka doang isinya, maka tipe datanya adalah number. Coba kita kasih petiknya di sini. Nah, kita kasih petik, kita save, lihat. Dia udah berubah, bukan number lagi, tapi udah berubah jadi string. Karena apa? Karena kita kasih petik. Jadi apapun itu value-nya, kalau kita kasih petik, dia akan berubah. Dia pasti bakal jadi string tipe datanya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Petik itu bakal ngubah data type menjadi string. Oke, ini aku balikin dulu. Aku 12 save, udah balik ke number. Sekarang aku mau kasih lagi var nama. Nah, ini pastinya band misalnya. Benten, oke. Terus aku bikin lagi. Ini aku hapus aja ya, udah. Ini juga console log. Aku mau outputin nama. Terus ini juga type of nama. Kita lihat, save, refresh tuh. Benten, tipenya string. Benar, pokoknya apapun itu, kalimat atau huruf satu doang atau angka, kalau ada petik kalau ada petik akan berubah jadi string tipe datanya. Sekarang kita buktiin. Tadi kan aku bilang petik 2 sama petik 1 nggak masalah. Benar nggak tipe datanya masih string kalau kita ubah jadi petik 1? Kita ganti petik 1, save. Sorry ya. Kita save dan refresh. Tuh, tetap. Jadi mau kita nggak pakai refresh karena aku pakai live server. Jadi kalau aku save dia langsung ke reload. Nah, tetap benten walaupun kita rubah jadi petik 1, dia tipenya masih string. Jadi bener ya.
String itu apapun kalimat atau angka atau huruf, kalau ada petiknya, baik itu petik 2 atau petik 1, kalau kita cek tipe datanya adalah type of. Nah, sekarang kita coba boolean ini, true or false. Kita lihat. Contoh untuk boolean apa ya? Misalnya begini aja deh. var, apakah punya KTP si Ben ini? Kita isi 12, anak umur 12 tahun punya KTP enggak? Enggak, kita kasih false. Nah, kita lihat console log punya KTP. Terus kita lihat juga tipenya. Ini aku enterin aja. Console log type of punya KTP. Oh iya teman-teman, biasain titik koma ya. Save. Enggak wajib, tapi biasain aja lebih bagusnya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasil dari punya KTP ini benar, nilainya false. Tapi type of-nya benar, boolean. Coba false ini kita kasih petik. Save, kita lihat ya, hasilnya jadi string. Pokoknya sekali lagi, kalau teman-teman nggak mau jadi string, jangan kasih petik gitu. Oke, boolean udah benar. Kalau kita cek pakai type of, ini hasilnya boolean. Terus kita lanjut. Array, nah ini yang agak panjang. Misalnya apa ya? Kalau array, anggaplah var makanan kesukaan. Sorry, nggak pakai spasi. Kesukaan sama dengan makanan kesukaannya apa? Misalnya mie, terus nasi goreng yang lebih dari 1, bakso. Oh sorry, kita harus pakai petik. Bakso. Kita titik komain. Terus kita ganti deh console log, kita mau outputin makanan kesukaan, terus juga type of-nya kita mau ngeliat tipe dari makanan kesukaan itu apa. Save dan lihat. Tuh. Nah, iya teman-teman, ini kita kasih namanya, ini kan namanya array nih, tapi kalau dicek itu type of-nya, tipe datanya array bakal menjadi objek. Nah, kenapa begitu? Ya, karena di JavaScript kayak begitu. Udah dari JavaScript-nya kayak begitu. Nggak bisa dijelasin lagi sih, emang dari JavaScript-nya udah kayak begini. Oke, nggak masalah ya. Jadi, contohnya tadi kan nggak cuman satu tipe aja, beberapa tipe bisa kayak begini. Misalnya aku kasih 1, save, dia bakal tetap berubah jadi tipe datanya bakal tetap jadi objek. Oke, udah jelas ya tentang array. Terus kita coba lagi objek. Objek ini kayak begini. Misalnya aku bikin dulu. Nah, objek misalnya aku bikin var data misalnya sama dengan, kita kasih kurung awal, nama, isinya apa? Ben, sorry harus pakai petik, Benten, terus koma, umur. Nah, sama penulisannya. Kalau kita mau umur ini tipenya number, kita jangan kasih petik. Terus kita lihat lagi, punya KTP nggak punya, false. Nah, titik koma. Nah, kita lihat console log makan kesukaan data. Terus type of dari data ini apa? Kita lihat hasilnya objek. Jadi array sama objek, tipe datanya objek. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita punya data kayak begini berupa objek, kita mau ngambil namanya doang. Sedangkan kalau kita console log ini data, hasilnya semua nama Benten, punya KTP false. Gimana kalau mau ngelihat, mau hasilin apa ya, mau outputin cuma namanya doang. Nah, ini caranya untuk objek ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ini dulu, console log ini dulu variabelnya. Teman-teman harus pakai data titik, apa yang mau teman-teman print outputin. Nama, ya udah ketik aja nama, save, udah deh Benten. Kalau misalnya mau umur, ya udah ganti aja nama ini jadi umur, save dan refresh. Enggak pakai refresh, sorry, tuh 12. Oke, jelas ya tentang ini objek.
Terus satu lagi yang ketinggalan aku jelasin teman-teman, ini string. Jadi teman-teman kalau misalnya ini kayak begini deh, ini kan band-benten nih, ada petiknya yang merupakan string. Kalau teman-teman hapus petiknya, save. Nah ini VS Code aja udah ngasih tahu ada error nih. Kita lihat tuh, bakal error. Kenapa? Karena kalau bentuknya ada huruf atau rangkaian huruf kayak begini, dia otomatis bakal nganggap ini string. Nah udah dianggap ini string, dicek bener nggak ini string, tapi kok nggak nggak ada tanda petiknya. String kan wajib tanda petik, kita nggak pakai tanda petik. Nah JavaScript bakal munculin errornya di sini. Nah begitu ya teman-teman, jelas ya tentang ini. Oke, itu semua tentang data type di JavaScript yang bisa aku jelasin. Jadi sementara ini aja dulu, nanti bakal kita bahas satu persatu, fokus ke ini data type number beserta fungsi-fungsi yang bisa kita otak-atik di di data yang data type-nya number, begitu juga dengan string, begitu juga dengan array dan lain-lain. Oke, kayak begitu aja yang bisa aku bahas teman-teman. Ini aja yang bisa aku share tentang data type di JavaScript. Nantikan aja video selanjutnya ngebahas ini ini satu persatu ya. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.